Baik, perkenalkan nama saya Priska Indri dengan NIM 2210417746 kelas 4 manajemen. Mata kuliah metode penelitian bisnis. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalim, SEMM. Yang pertama, bagaimana cara menetapkan judul penelitian? Di sini saya mencari permasalahan atau topik penelitian seperti mencari isu atau fenomena terhangat yang sedang diperbincangkan yang sekiranya bisa diambil suatu permasalahan dari fenomena yang terjadi untuk dijadikan topik penelitian. Yang kedua, tentukan passion atau minat terhadap bidang tertentu. Misalnya kalian kuliah di jurusan manajemennya luas, jadi kalian tentukan mau mengambil jurusan manajemen di bidang apa. Di sini ada juga manajemen sumber daya manusia atau manajemen risiko ataupun yang lain-lain. Nomor 2, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Yang pertama, pada bagian awal latar belakang penelitian menyajikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti, mulai dari hal yang bersifat global terus menyempit hingga mengerucut ke objek dan ruang lingkup yang akan diteliti. Misalnya mahasiswa yang akan meneliti mengenai manajemen sumber daya manusia disebut lembaga pendidikan. Memulai penulis latar belakang dengan menyajikan konsep umum mengenai manajemen sumber daya manusia (SDM), kemudian mempersempit hingga akhirnya ke lingkup lembaga pendidikan yang dimaksud. Yang kedua, pada bagian tengah tulisan diungkap mengenai fakta fenomena data empirik dari studi-studi sebelumnya dan pendapatan para ahli. Yang ketiga, membahas mengenai alternatif solusi yang baik ditawarkan baik secara maupun praktis sehingga melahirkan judul penelitian. Karena itu dalam metode penelitian kualitatif, penelitian tidak perlu bingung dan sibuk untuk memilih judul penelitian sejak awal, melainkan tema dahulu. Yang ketiga, bagaimana cara merumuskan masalah? Yang pertama, spesifik atau memiliki batas-batasan. Kita tidak mungkin meneliti sesuatu karena itu akan terpengaruh pada waktu penelitian dan terpengaruh pada kualitas. Yang kedua, rasional. Kita juga harus menyiapkan beberapa literatur atau teori yang bisa mendukung rumus masalah yang kita buat. Yang ketiga, terukur. Sebelum merumuskan masalah, kita harus melakukan studi pendahuluan yang disebut dengan kajian empiris dan juga kajian teoritis. Yang keempat, menggunakan kalimat tanya yang jelas 5W plus 1H. Jadi kita menggunakan konsep 5W plus 1H untuk membuat pertanyaan atau membuat rumusan masalah secara jelas. Habis itu, nomor 4, bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Tujuan penelitian pertama eksploratif, mencari sesuatu yang baru ataupun mengeksplor yang baru atau permasalahan yang diingin dikaji untuk menjadi peneliti. Yang kedua, verifikatif, melakukan verifikasi bisa berkait dengan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian apakah relevan dengan masalah sosial yang dikaji. Yang ketiga, development. Development ini lebih ke pengembangan penelitian yang ingin dilakukan oleh para pengetahuan. Yang kelima, apa itu manfaat penelitian? Di sini manfaat penelitian adalah tujuan dari pekerjaan seseorang akademis, yakni menyelesaikan permasalahan dan untuk menjelaskan manfaat dan kontribusi apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Di sini juga ada beberapa jenis manfaat. Yang pertama, teoritis. Manfaat ini berasal dari konsep teisi atau sintesis, sehingga harapan suatu penelitian dapat menemukan sesuatu yang lain dari penelitian sebelumnya dan mengembangkan teoris yang sudah ada. Yang kedua, praktis. Manfaat ini berasal dari konsep bahwa akademis adalah bagian dari struktur sosial masyarakat yang mampu memetakan masalah dan mampu membuat solusi. Oleh karena itu, manfaat praktis harusnya bisa diimplementasikan oleh orang lain. Yang
Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memiliki kaitan yang sama dengan teori dan jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Sesuaikan dengan judul penelitian. Cari jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang memiliki kaitan variabel dan teori-teori yang sama dengan penelitian yang sedang diteliti, serta jelaskan secara detail. Tinjauan pustaka merupakan kumpulan teori apabila ada orang yang membaca penelitian dan bukan jurusan yang tersebut, lebih mudah untuk memahami teori-teori yang digunakan dengan hanya membaca bab 2 saja. Penelitian terdahulu, nama penulis dan tahun wajib dicantumkan untuk melihat pada waktu tahun berapa penelitian itu dilakukan agar bisa mengetahui apakah penelitian tersebut penelitian terbaru atau penelitian yang sudah lama. Judul penelitian dan jenis publik, sebutkan judulnya dan jenis publiknya, misalnya skripsi, tesis, disertasi, jurnal atau hibah. Metode pendekatan dan jenis sumber data, perlu disebut metodenya apa kemungkinan sumber datanya. Simpulkan dan referensi, buatlah kesimpulan penelitian dan pastikan cantumkan referensinya. Kerangka pemikiran hipotesis. Yang pertama, kajian pustaka. Pada bab ini teori menampilkan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, pengertian pemasaran, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Yang ketiga, pengertian manajemen pemasaran, memerlukan berbagai cara untuk dapat mengatur kegiatan pemasaran agar sesuai dengan tujuan. Yang keempat, karena berpikir dan pengajuan hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil peneliti, sintesis, kesimpulan dari definisi penelitian itu sendiri. Yang keenam, menetapkan variabel yang diteliti, membaca bukti atau buku dan hasil penelitian. Terima kasih.